Penggunaan alat pendengar seperti earphone, headphone, ataupun headset begitu akrab di telinga kebanyakan orang karena dapat menambah kenyamanan saat mendengarkan audio. Namun tahukah kamu bahwa terlalu lama menggunakannya ternyata dapat menimbulkan bahaya? Nah, topik kita malam hari ini adalah sering pakai earphone berbahayakah? Nah, baru beberapa waktu lalu ya dok ya, ada anak seorang artis itu dibawa ke dokter THT, katanya itu ada infeksi juga karena sampai ketiduran tuh pakai earbuds dok. Nah, itu apa ya? Jadi yang orang-orang yang sering pakai earphone atau mungkin headphone atau headset gitu, jadi ngeri-ngeri sedap juga gitu. Sebenarnya kan kita nggak mau fokus nih kalau kita lagi Zoom Meet atau kita lagi denger musik atau main game, kita jadi bisa fokus untuk kita aja nih dengerin audionya. Yes. Nah, dok, itu kalau kekerasan suara atau kebisingan itu sebetulnya diukurnya ada satuannya kah dok? Terus contoh-contohnya gitu dok, misalnya kalau suara orang ngobrol ini seberapa sih, sedang atau gimana? Atau suara tikus gitu dok ada? Atau suara kemacetan gitu, boleh dok dijelaskan dulu supaya kita paham dok. Baik, terima kasih Mbak Erni. Mbak Erni mungkin sekilas tentang World Hearing Day dulu. Mbak Erni tadi kan Mbak Erni sempat bahas juga di awal ya. Jadi World Hearing Day itu sebenarnya kan sejak 2007 sudah dicanangkan WHO itu Mbak Erni. Cuma memang namanya waktu itu masih belum World Hearing Day ya. Mulai namanya World Hearing Day atau Hari Pendengaran itu sejak 2016 kalau nggak salah. Nah itu memang sengaja dicanangkan untuk meningkatkan kesadaran kita semua Mbak Erni tentang pentingnya menjaga kesehatan telinga dan pendengaran gitu. Karena ternyata memang sebagian masyarakat kita itu masih kurang paham sebenarnya Mbak Erni. Nah, termasuk acara kita malam ini kan kita untuk mengedukasi itu Mbak Erni ya. Jadi kita sharing untuk apa terkait kesehatan pendengaran. Mungkin malam ini lebih khusus ke ini Mbak Erni membahas pemakaian headset ya. Earphone, headset, iya. Ya, jadi terkait tadi pertanyaannya Mbak Erni mengenai kekerasan. Jadi kekerasan suara atau kita sebut biasanya intensitas suara itu memang ada satuannya Mbak Erni. Biasanya kita gunakan satuan desibel namanya. Nah, desibel. Jadi semakin tinggi desibelnya itu, maka itu semakin keras atau semakin intensitasnya semakin tinggi dan tentu juga semakin berisiko membahayakan pendengaran Mbak Erni. Ya. Kalau contoh-contohnya memang ada beberapa contoh. Kalau kita lihat Mbak Erni, coba saya buka dulu ke PN nanti takut salah sebut saya. Misalnya 0 sampai 10 desibel Mbak Erni, sini dikatakan ya. Contohnya seperti kayak suara daun yang jatuh itu Mbak Erni. Itu mungkin nyaris nggak terdengar kita ya. Karena saking lemahnya intensitas suaranya itu. Kemudian kalau kita naik sedikit di 20 desibel itu seperti kayak suara-suara gemerisik daun atau mungkin Mbak Erni sering dengar nggak kalau nyamuk lewat itu berdengung gitu ya. Nah itu mungkin kurang lebih sekitar 20 desibel itu Mbak Erni. Nah 20 desibel, 20 desibel termasuk juga yang masih aman untuk telinga gitu ya. Nah, kemudian kalau kita naik kalau kita naik sedikit ke 30 desibel itu termasuk yang bisik-bisik Mbak Erni. Jadi kalau orang bisik-bisik gitu biar nggak kedengaran tetangga gitu kan. Nah itu sekitar 30 desibel Mbak. Dan ini juga termasuk yang masih aman ya, tarafnya 30 desibel. Nah kemudian kalau kita naik lagi sedikit Mbak Erni, sekitar 40-50 desibel itu contohnya adalah seperti kayak suara rintik hujan Mbak Erni. Ya jadi kalau suara rintik hujan itu, nah itu mungkin dia di kisaran 40-50. Kemudian percakapan kita sehari-hari, jadi kalau kita ngobrol biasa gini, itu juga bisa di rentang antara 40 sampai 50 desibel. Dan ini juga masih termasuk rentang yang cukup aman Mbak Irni ya, tingkat kebisingannya. Kalau kita naik lagi sedikit, kalau kita kadang ngobrol kan jarak dekat itu Mbak Irni sekitar 1 meteran gitu ya. Nah itu sudah bisa sekitar 50 sampai 60 desibel. Jadi dia naik lagi tuh tingkat intensitas suaranya.
Kemudian kalau kita naik lagi sedikit, ini saya cari contohnya ya 70 desibel itu kayak Mbak Herni, hair dryer atau suara vacuum cleaner. Nah, Oke, 70. ini ya 70 sudah mulai hati-hati nih karena ini Lumayan termasuk juga keras. taraf yang keras ya. Mm-mm. 70 desibel ya, walaupun dari CDC dikatakan taraf segitu memang masih cukup aman, tapi sudah harus hati-hati kita. Kemudian di atasnya lagi sedikit Mbak Erni ada 80 desibel, itu contohnya adalah lalu lintas perkotaan. 80. Nah, jadi iya 80 desibel, jadi suara-suara kendaraan gitu ya. Nah, itu kalau kita terpapar dalam jangka waktu yang cukup lama itu sudah bisa mulai mengganggu pendengaran Mbak Erni. Nah, di atasnya lagi ada yang 100 sampai mungkin 120 desibel. Contohnya 100 desibel ini yang sudah berbahaya Mbak Ernia. Misalnya kalau kita menghadiri konser. Suara konser itu kan speakernya kan gede banget Mbak Ernia. Iya. Nah, itu atau kita dekat dengan suara klakson mobil ya. Klakson tapi kita jarak dekat gitu ya. Itu juga sekitar segitu. Nah, yang lebih berbahaya lagi yang mungkin sampai 110, 120 desibel itu misalnya kayak suara tembakan itu Mbak Erni. Suara tembakan, kemudian suara sirine ambulans ya, lalu suara pesawat yang lepas landas, nah itu juga bisa sampai 120 desibel. Makanya mungkin banyak teman-teman kita yang bertugas di bandara yang mungkin nakal suka lepas headsetnya pada saat bertugas, nah, itu sangat berbahaya sekali Mbak Erni karena mungkin dia tidak butuh waktu terlalu lama untuk merusak pendengaran. Jadi semakin tinggi intensitas suara, maka waktu yang dibutuhkan untuk merusak itu juga semakin sedikit gitu. Jadi kita terpapar dalam waktu sebentar aja udah bisa mengganggu pendengaran. Mungkin kurang lebih gitu Mbak Erni untuk intensitas suara ya. Oke, tadi suara kemacetan lalu lintas di perkotaan berarti polisi lalu lintas berisiko juga dong terganggu pendengarannya dok ya? Iya, apabila dia terpapar cukup lama tentu dia juga berisiko. Ya. Wah, iya. Jadi kita udah paham ya, semakin tinggi angkanya desibelnya, yaitu semakin berbahaya atau berisiko nih untuk merusak pendengaran kita, gitu ya dok ya. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol begini nih, sekitar 50-an nih masih aman. Nah, berarti kalau kita udah kebayang nih, tadi dokter sudah menjelaskan contoh-contohnya, kalau kita pakai earphone, suaranya segini, berarti itu masih aman ya dok ya? Ya Mas, kalau untuk percakapan sehari-hari gini ya masih cukup aman Mbak. Gibah itu cukup aman. Yang nggak aman dosanya. Nah dok, jadi kalau keseringan ini dengan suara, artinya dengan volumenya yang masih kita anggap masih aman, tadi udah bisa ngira-ngira mungkin sekitar 50 sampai 60 desibel, nggak kita polin gitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan si sering pakai earphone ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran? Terlalu seringnya kah atau bagaimana dok bisa merusak pendengaran ini? Ya, jadi bagaimana suatu suara bising itu bisa merusak pendengaran? Mungkin kita perlu menceritakan sedikit tentang proses mendengar itu Mbak Erni ya. Jadi proses kita mendengar itu memang sebenarnya sesuatu yang sangat kompleks sebenarnya teman-teman ya. Bagaimana suara itu sampai bisa kita dengarkan gitu. Saya mohon izin menampilkan manekin telinga itu ya. Jadi kalau kita lihat, nah telinga kita itu secara garis besar kan ada 3 bagian sebenarnya, telinga bagian luar ya, dari mulai daun telinga sampai ke gendang telinga, lalu telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini dari gendang telinga ya, mulai sampai sebelum koklea. Ini koklea atau rumah siput ini termasuk telinga bagian dalam nih. Nah, ketiga bagian ini yang bekerja memang pada saat kita melakukan proses mendengar itu Mbak Erni. Ya. Nah, oleh Tuhan kita diciptakan atau diberikan daun telinga berbentuk seperti kayak parabola gitu ya. Ini memang ternyata berfungsi untuk menangkap gelombang suara Mbak Erni. Sehingga pada saat ada gelombang suara kita bisa menangkap dengan baik. Nah, itu prosesnya kurang lebih kayak gitu. Ini saya coba menyederhanakan karena memang kan agak kompleks sebenarnya proses mendengar itu ya.
Saya coba buat agak singkat ini karena kita kan cuma 60 menit ini Mbak Erni ya. Mudah-mudahan saya dalam 75 menit bisa selesai menjelaskan fisiologi pendengaran ya. Kelebihan banyak. Jadi, dok. udah cukup ya? Oke, jadi gelombang suara masuk, nanti akan disalurkan melalui saluran telinga luar ini, teman-teman ya. Nah, kemudian dia akan ditangkap oleh gendang telinga. Nah, ini gendang telinga yang ini nih. Nah, ini namanya gendang telinga. Nah, gendang telinga itu nanti akan menangkap getaran suara, kemudian nanti akan lanjutkan ke tulang-tulang pendengaran. Kita ada 3 tulang pendengaran di sini Mbak Erni. Nah, tulang pendengaran ini berfungsi untuk melanjutkan getaran suara tadi dan juga dia berfungsi memperkuat gitu getaran suara. Nah, kemudian dilanjutkan terus masuk sampai ke telinga bagian tengah. Jadi nanti yang mungkin teman-teman masih ingat di pelajaran SMA ada disebut rumah siput atau kita sebut cochlea. Nah, di sini nanti dia berisi ada namanya sel-sel rambut ya, kemudian dia juga berisi cairan. Nah, getaran tadi akan menggerakkan cairan di dalam cochlea sehingga nanti sel rambutnya nanti akan bengkok atau bergerak gitu ya, sering gerakan itu. Nah, sel-sel rambut di cochlea itu nanti dia yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik tadi menjadi sinyal-sinyal impuls listrik yang akan nanti langsung tersambung ke saraf pendengaran Mbak Erni. Nah, nanti dari saraf pendengaran terus menuju ke pusat pendengaran kita di otak, yang nanti otak kita lah yang akan menerjemahkan impuls-impuls tadi menjadi suara yang seperti kita dengar sekarang ini gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih pendengaran itu Mbak Erni. Nah, apabila ada suara yang terlalu kuat, apalagi berlangsung lama, itu nanti akan mengakibatkan sel-sel rambut di cochlea itu jadi capek itu Mbak Erni, lemes dia Mbak Erni, gitu. Nah, lama-lama kalau masih terpapar terus akhirnya dia bisa rusak atau mati. Nah, sayangnya sel-sel rambut di rumah siput di cochlea itu berbeda dengan sel-sel kita di tempat lain. Misalnya kayak kulit kita, kalau kulit mati kan muncul sel-sel baru untuk menggantikan gitu ya. Nah, itu tidak terjadi pada sel-sel rambut di cochlea. Jadi kalau terjadi kerusakan, nah itu yang kemudian memang bisa mengakibatkan gangguan yang permanen. Sebenarnya kan ada 2 gangguannya itu Mbak Erni. Bisa dia sementara atau dia bisa juga yang permanen. Nah, kalau memang terjadi yang permanen itu ya kita tidak bisa lagi memperbaiki fungsi pendengaran pada pasien itu. Mungkin kurang lebih gitu sih yang terjadi Mbak Erni. Wah, dok, kalau kasus pasien gitu, ada nggak yang datang memang karena keluhannya seperti tadi anak artis tadi, karena memang diduga kuat karena sering pakai earphone atau headset gitu, ada dok? Ya, di era setelah pandemi ini memang angkanya ternyata cukup tinggi Mbak Irin. Jadi ternyata di saat pandemi ini itu karena mungkin jadi banyak kegiatan online ya, terutama mungkin siswa atau murid-murid ini, kemudian pekerja-pekerja kantoran, sehingga otomatis pemakaian headset dan earphone itu juga meningkat Mbak Erni. Dan itu ternyata berbanding lurus dengan tingginya kejadian gangguan pendengaran karena bising atau biasa kita sebut noise induced hearing loss. Jadi pasiennya cukup banyak Mbak Erni sejak pandemi itu datang dengan keluhan gangguan pendengaran ya karena paparan suara bising. Nah, makanya mungkin kita acara IG Live kita ini malam juga termasuk untuk mengedukasi itu Mbak Erni ya. Jadi teman-teman kita yang mudah-mudahan masih bisa kita selamatkan pendengarannya bisa ikut menonton IG Live ini sehingga menyadari apa pentingnya kita menjaga kesehatan pendengaran. Iya. Nah, dok, selain tadi karena rambut-rambut di cochlea itu di rumah siput itu udah benar-benar lemah, rusak, berarti dia kehilangan pendengaran atau tuli. Sebelum-sebelumnya itu apalagi dok bahayanya? Mungkin ada infeksi kah atau keluar, kalau orang dulu bilangnya conge gitu, atau apalagi dok bahayanya? Ya, jadi bahaya pemakaian earphone atau headset yang tidak terkontrol dengan baik, memang yang paling kita khawatirkan tadi itu Mbak, gangguan pendengaran ya. Karena gangguan pendengaran kan salah satunya ada yang gangguan pendengaran yang permanen gitu. Artinya yang kita perlu kerjakan kan pencegahan, karena belum bisa kita mengobati gitu ya. Sampai sekarang kita belum ada untuk mengobatinya gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua tadi itu Mbak Irni mungkin bisa juga menyebabkan nyeri telinga untuk pemakaian yang lama ya.
lalu infeksi telinga dengan pemakaian terutama earphones ya. Earphone itu kan mengakibatkan sumbatan di telinga, saluran telinga kita, sehingga dengan adanya sumbatan mungkin juga menjadi tempat yang baik untuk nanti tumbuhnya bakteri di sana, sehingga bisa menjadi penyebab terjadinya infeksi telinga gitu. Kemudian teman-teman yang sering terpapar itu juga sering disertai ada keluhan-keluhan lain, misalnya kayak berdenging di telinga. Itu juga bisa sangat mengganggu sekali Mbak Erni ya, pendengar suara bising itu. Kemudian di beberapa penelitian juga ternyata bisa mengakibatkan orang jadi terganggu untuk bisa fokus atau gangguan fokus dia karena paparan suara bising. Lalu juga ada yang dinamakan hiperakusis, itu juga bisa ditimbulkan oleh terbiasa paparan suara bising. Hiperakusis itu suatu kondisi di mana kita akan terganggu oleh suara-suara yang harusnya normal didengarkan oleh orang. Misalnya, kalau kita dengar suara rintik hujan gitu ya, harusnya kan itu sesuatu yang biasa gitu ya, tapi orang yang menderita hiperakusis akan sangat mengganggu sekali Mbak suara seperti itu. Jadi bisa sangat mengganggu atau menyakitkan telinganya gitu. Jadi selain gangguan pendengaran, memang cukup banyak masalah-masalah yang bisa ditimbulkan juga oleh kebiasaan terpapar suara bising, Mbak Erni. Waduh. Jadi tadi gejala bisa nyeri, bisa dengar suara berdenging, bisa hiperakusis yang harusnya suara normal kita jadi berlebihan mendengar itu tuh kita anggap terlalu bising gitu ya dok ya? Ya. Oke, nah sebetulnya ada batasan nggak dok volume dan waktunya nih dalam penggunaan earphone, headset atau headphone ini seberapa maksimal sih volume yang disetel dan seberapa lama waktunya nih dok? Dalam sehari gitu ada batasannya nggak? Iya, jadi buat teman-teman saya rasa